Pada pertandingan Minggu malam antara Manchester United dan Southampton di Old Trafford, Casemiro mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran terhadap Carlos Alcaraz di paruh pertama pertandingan yang berakhir tanpa gol. Pemain internasional Brasil itu harus dihibur oleh rekan satu timnya saat diperintahkan keluar lapangan. Setelah pertandingan, pelatih Manchester United, Erik ten Hag, membelanya dan mengatakan bahwa ketidakhadirannya bukan masalah bagi tim. Dia juga mengklaim bahwa pertandingan tersebut dipengaruhi oleh wasit. Ten Hag juga mengungkapkan ketidaksenangan terhadap keputusan wasit yang tidak memberikan penalti untuk timnya di babak pertama setelah Armel Bella-Kotchap mengantisipasi umpan silang dari Marcus Rashford di dalam kotak penalti. Dia mengatakan bahwa keputusan wasit tidak konsisten dan VAR seharusnya digunakan untuk membantu memutuskan situasi tersebut. Sementara itu, Casemiro sekarang telah mendapat kartu merah 2 kali dalam sebulan terakhir. Kartu merah pertamanya ia dapat saat melawan Crystal Palace pada bulan Februari lalu. Namun, rekan satu timnya, David De Gea, membelanya dan mengatakan bahwa Casemiro tidak beruntung dan wasit perlu menunjukkan konsistensi lebih dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, Manchester United akan menghadapi Real Betis di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa pada Jumat dini hari. United unggul 4-1 di pertemuan pertama yang digelar di Old Trafford. Manchester United gagal memetik kemenangan dalam pertandingan Liga Inggris melawan Southampton yang berlangsung di Old Trafford pada Minggu malam, dengan hasil imbang tanpa gol. Tuan rumah harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-34 setelah Casemiro mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras pada Carlos Alcaraz. Selain itu, mereka juga kehilangan Alejandro Garnacho yang masuk sebagai pengganti Jadon Sancho di menit ke-73 karena cedera akibat tackle dari Kyle Walker-Peters. Pemain berusia 18 tahun itu kemudian digantikan oleh Fred di menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Manchester United, Erik ten Hag memberikan kabar soal kondisi Garnacho. Menurutnya, pemain tersebut mengalami sedikit kesulitan berjalan setelah mendapat tackle keras tersebut. Ten Hag berharap bahwa cederanya tidak terlalu serius dan berharap Garnacho dapat pulih secepat mungkin. Menurut Ten Hag, keputusan untuk menarik Garnacho keluar dari lapangan lebih dikarenakan kekhawatiran akan cedera yang dialaminya. Setelah kehilangan satu pemain karena kartu merah dan satu lagi mengalami cedera, Ten Hag berpikir lebih baik untuk mengambil tindakan pencegahan. Namun, Garnacho bukanlah satu-satunya pemain United yang mengalami cedera. Sebelumnya, beberapa pemain seperti Marcel Sabitzer, Christian Eriksen, dan Donny van de Beek juga sudah masuk ruang perawatan. Usaha Liverpool untuk memboyong Mason Mount kini terbuka lebar. Karena kabarnya, Chelsea sudah siap melepasnya dan memasang bandrol sebesar 50 juta pounds pada sang gelandang. Mount adalah pemain didikan Akademi Chelsea yang naik ke tim utama The Blues pada tahun 2017. Namun belakangan ini masa depannya di Chelsea menjadi tidak jelas. Sebab kontraknya di Stamford Bridge hanya tersisa sampai musim panas 2024 saja. Kabarnya Mount sekarang ingin gajinya dinaikkan 3 kali lipat menjadi 240.000 pounds per pekannya dan ia juga keberatan dengan durasi kontrak yang ditawarkan The Blues. Chelsea sekarang disebut sudah memutuskan untuk menangguhkan negosiasi perpanjangan kontrak Mason Mount dan siap melepasnya dengan harga sekitar 50 juta pounds. Klaim itu dilontarkan oleh The Mirror. Dalam laporannya, media Inggris itu menyebut manajemen Chelsea yang baru tak mau mengulang kesalahan manajemen di era Roman Abramovich. Saat itu mereka membiarkan kontrak sejumlah pemainnya tersisa 12 bulan saja. Pada akhirnya beberapa pemain pun pergi dengan gratis, salah satunya adalah Antonio Rudiger. Kabar itu tentu saja merupakan kabar baik bagi Liverpool yang dilaporkan tertarik pada Mason Mount. Harga 50 juta pounds juga dirasa tak akan terlalu mahal bagi Liverpool. Mereka terbukti siap mengeluarkan banyak uang demi pemain yang memang benar-benar mereka inginkan. Saat ini, Liverpool memang sedang mencari gelandang baru, dan Mason Mount disebut akan cocok bagi The Reds, apalagi ia adalah sosok pemain yang serba bisa. Peluang Liverpool merekrut Mount juga dikabarkan terbuka lebar, sebab kabarnya sang gelandang juga tertarik bekerja di bawah asuhan Jurgen Klopp. Pada pertandingan yang berlangsung pada Sabtu 11 Maret, Chelsea berhasil menaklukkan Leicester City dengan skor 3-1 dan memperoleh 3 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Kemenangan ini membuat sang manajer, Graham Potter, merasa sangat bahagia dan yakin bahwa timnya akan semakin percaya diri untuk naik ke papan atas klasemen. Potter mengatakan, "Ini adalah pekan yang bagus bagi kami. Kami mendapatkan 3 kemenangan dalam 1 pekan. Kami bermain dengan penuh determinasi melawan Leeds dan kami meraih kemenangan besar saat menghadapi Dortmund.
Hari ini kami mendapatkan kemenangan yang bagus, karena tidak mudah meraih kemenangan seperti ini di Liga Primer. Jadi, saya benar-benar bahagia dengan tim saya, dan saya juga bahagia dengan dukungan para supporter. Mereka benar-benar fantastis. Tidak hanya berhasil menang di Liga Primer, The Blues juga berhasil melangkah ke babak perempat final Liga Champions usai menyingkirkan Borussia Dortmund dengan agregat 2-1. Kemenangan ini tentu saja menambah semangat dan motivasi bagi para pemain Chelsea untuk terus berjuang di kompetisi yang tersisa. Berikutnya, Chelsea akan menjamu Everton di Stamford Bridge pada pekan ke-28 Liga Primer, di hari Minggu 19 Maret. Berita selanjutnya datang dari klub Spanyol, Barcelona. Barcelona sedang dalam sorotan setelah dilaporkan dalam kasus dugaan menyuap wasit. Saat ini, kasus tersebut sedang dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Spanyol. Berita ini menjadi besar dan membuat Barcelona dinilai sebagai tim mafia, meski saat ini status mereka masih sebagai terdakwa. Hal ini terlihat dari sorakan para supporter Athletic Bilbao di San Mamés pada pertandingan Senin dini hari yang menyebut Barcelona sebagai mafia serta melemparkan uang berlogo klub tersebut. Manajer Barcelona, Xavi, merasa sedih dengan perlakuan ini. Ia menghormati para supporter di San Mamés yang selalu memperlakukan dirinya dengan baik. Namun, ia merasa sedih dengan suasana permusuhan terhadap Barca. Saya sedih melihatnya. Kami diadili sebelum waktunya, yang menurut saya tidak baik untuk masyarakat. Setiap orang bebas untuk menyampaikan pendapat mereka, dan saya menghormati semua pendapat, apakah saya setuju dengan mereka atau tidak, tapi itu membuat saya sedih, ujar Xavi. Saat ini, Barcelona sedang dalam posisi terdepan untuk menjadi juara La Liga musim ini. Meski kondisi di luar sana menekan mereka, Xavi menegaskan skuad harus tetap fokus pada sepak bola dan terus meraih kemenangan. Kabar selanjutnya datang dari Liverpool, di mana pemain serba bisa mereka, Roberto Firmino, dipastikan akan meninggalkan klub pada akhir musim ini. Hal tersebut membuat dirinya langsung dikaitkan dengan beberapa klub Eropa, salah satunya adalah Barcelona. Menurut Sport, Firmino tertarik untuk melanjutkan karirnya di Spanyol dan berminat untuk bergabung dengan tim Katalan. Pemain berusia 31 tahun tersebut juga disebut-sebut tidak ingin membela klub Inggris lain karena ia sangat mencintai Liverpool. Di sisi Barca, meskipun kondisi keuangan klub yang sedang tidak stabil, peluang untuk mendapatkan tanda tangannya terbuka lebar karena Firmino tersedia secara gratis. Selain itu, Xavi Hernandez juga sangat menyukai gaya bermainnya yang serba bisa. Namun, masih belum jelas klub mana yang akan jadi tempat berlabuh Firmino. Selain Barcelona, Inter Milan juga dilaporkan berada di barisan terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Pemain pinjaman dari Manchester City, Cancelo, baru saja mencetak gol debutnya di Bundesliga dalam kemenangan 5-3 atas Augsburg. Tidak hanya para penggemar Bayern yang terkesan dengan penampilan pemain internasional Portugal tersebut, tetapi juga rekan satu timnya, Sadio Mane. Mane mengatakan bahwa Cancelo adalah pemain yang luar biasa dan salah satu yang terbaik di dunia. Ia sangat senang dengan performa Cancelo dan ingin melihatnya bermain bersama di Bayern pada musim depan. Sadio Mane yakin bahwa Bayern membutuhkan pemain seperti Cancelo. Cancelo dipinjamkan ke Bayern dari Manchester City sampai akhir musim ini dan dianggap akan dilepas oleh City karena ada konflik dengan manajer Pep Guardiola. Namun, Cancelo menepis kabar tersebut dan mengklaim hubungannya dengan Guardiola baik-baik saja. Saat ini masih belum pasti apakah Cancelo akan kembali ke City atau dipermanenkan oleh Bayern. Serta Bayern memiliki opsi untuk menebus Cancelo sebesar 70 juta euro.